sosial dengan menyesuaikan nilai serta struktur pihak yang mendominasi. Itu. Dan juga dalam teori ini ada teori yang kedua gitu kan ya. Jadi imperialisme merupakan suatu pengaruh sosial di mana terdapat pemaksaan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya untuk menyodorkan atau memasukkan nilai pengetahuan, keyakinan, gaya hidup, dan norma perilaku terhadap bangsa lain. Ini di dalam buku ya Bertrand dalam Malik tahun 2014 itu halaman 5. Nah, juga ada teori tentang kultural imperialisme ini. Imperialisme budaya sendiri pada hakikatnya itu membahas mengenai negara berkembang yang mengkonsumsi produk budaya negara maju melalui berbagai media seperti TV dan masih banyak lainnya. Ini menurut Kristi Nelwanuri ya dalam Yuri tahun 2020. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa imperialisme budaya menggambarkan adanya suatu keinginan dari negara besar untuk menguasai negara kecil atau negara berkembang menggunakan cara pemaksaan atau penekanan yang mana dilakukan suatu perubahan terhadap tatanan yang sudah ada untuk mengikuti atau bahkan mengubah secara keseluruhan ke bentuk tatanan pihak yang mendominasi. Jadi negara kecil ini dipaksa untuk mengganti tatanan sesuai dengan pihak yang mendominasi. Jadi pada zaman dahulu gitu kan, ketika marak-maraknya mengenai tentang imperialisme ini sangat terlihat gitu kan. Ada pandangan bahwa imperialisme budaya ini dilakukan dengan maksud untuk saling memperoleh keuntungan atau bahkan memaksimalkan keuntungan secara global dengan sedikit mementingkan kepentingan nasional. Nah, konsep imperialisme budaya ini yaitu adanya penyebaran budaya dari satu negara ke negara lain. Walau pada zaman sekarang tidak dilakukan dengan paksaan, beda dengan zaman dulu. Tetapi tetap ada penekanan dalam hal globalisasi, yaitu suatu proses mendunia ke satu negara bisa dikenal oleh negara lain. Nah, penekanan dalam hal globalisasi inilah yang kemudian membuat terjadinya suatu pertukaran budaya dari satu negara ke negara lain yang sulit dihindari, terutama dari negara besar ke negara kecil, atau negara maju ke negara berkembang. Nah, hasil dari konsep ini yaitu terdapat dua model imperialisme budaya. Ada model Shiller dan generik. Nah, di mana dua model ini, kalau Shiller ini model yang memiliki ideologis atas pendekatan ekonomi dan politik. Kalau yang generik, model yang bersifat umum yang penekanannya adalah efek media, studi analisis, serta studi arus berita. Nah, dapat diartikan juga bahwa imperialisme budaya merupakan penyebaran budaya dari satu negara ke negara lainnya melalui media massa. Hal itu karena imperialisme budaya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan hadirnya globalisasi. Nah, salah satu dampak komunikasi dari keterkaitan antara imperialisme budaya dan globalisasi adalah hadirnya media massa. Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai jembatan antara imperialisme budaya dan globalisasi. Hal ini dikarenakan media massa akan memudahkan budaya barat atau luar untuk memasuki suatu wilayah negara. Selain itu, ada faktor kemajuan teknologi komunikasi yang semakin membuat pertukaran budaya semakin mudah untuk dilakukan. Nah, misalkan terdapatnya banyak perusahaan raksasa ya, seperti ada Disney gitu kan ya, Time Warner, ada Viacom gitu kan, atau TCL gitu kan. Dan juga masuknya acara-acara atau konten dari luar negeri, misalnya Korea kan drakor gitu kan. Kan itu ada upaya untuk mengenalkan budaya mereka dengan media. Jadi media itu disetting gimana caranya agar budaya mereka bisa masuk ke negara-negara lain. Terus lagi semakin banyaknya masyarakat yang memutar musik dan permintaan lagu dari negara luar di radio. Ya. Nah, itu mungkin tentang tentang kultural ya imperialisme teori gitu kan ya. Nah, kita akan sedikit masuk karena waktu mengenai tentang uses and gratification theory. Nah, tokoh utamanya adalah di sini Blumer ya, Gurevitch. Nah, teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media itu berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya.
Nah, yang ketiga, pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Teori ini merupakan kebalikan dari teori jarum hipodermik, dari agenda setting, gitu kan ya, dan yang kemarin telah dibahas. Jadi ini kebalikannya, justru masalah yang mempengaruhi media. Nah, sekiranya ada 5 asumsi dasar dari teori ini. Satu, audien adalah yang aktif, dan penggunaan media berorientasi pada tujuan. Terus lagi ada inisiatif yang menghubungkan antara kebutuhan kepuasan dan pilihan media spesifik terletak di tangan audiens. Terus lagi media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya memuaskan kebutuhan audiens. Orang-orang mempunyai kesadaran diri yang memadai berkenaan penggunaan media, kepentingan dan motivasinya. Nah, nilai pertimbangan seputar keperluan audiens tentang media spesifik atau isinya harus dibentuk. Di sini sudah terlihat bahwa teori uses and gratification theory ini adalah di mana media betul-betul bagaimana menyesuaikan dirinya itu dengan individu, sosial, dan budaya. Mungkin itu dari saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih untuk materi yang pertama, yaitu Pak Ustadz Roni ya. Selanjutnya mungkin Pak Ustadz Asep Rahmat, saya persilakan. Ya, terima